Jajaran kepolisian Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara mendatangi kediaman rumah Saiful Jamil di Jalan Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi datang ke rumah Saiful bersama korban DS dan seorang saksi. Penyidik menyambangi rumah mantan suami Dewi Persik ini untuk mencari barang bukti lainnya terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap DS. Setelah menggeledah, polisi membawa sejumlah barang yang dijadikan sebagai barang bukti. Saat ini, belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait penggeledahan tersebut. Sebelumnya polisi telah menetapkan pedangdut Saiful Jamil sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap remaja berinisial DS. Saiful dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. Tolong bisa buka tengah. Tolong mas. Ya. Tolong. Ya, sambil mempersiapkan sambungan komunikasi kita dengan Kapolsek Kelapa Gading, saya ke Kang Maman sedikit mungkin Kang. Ya. Ini tadi pertanyaan saya menyambung pertanyaan saya Kang Maman. Kalau memang sudah sama-sama mengenal, dekat begitu, ya untuk apa lapor ke polisi? Atau jangan-jangan ada pembohongan di sini gitu? Indikasi pembohongan? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menebak motifnya. Nanti kita tanyakan ke polisi, motifnya Pak. DS. Okay. Tapi kalau lihat pasal yang dikenakan pasal 76E itu kan perbuatan cabul ini bisa terjadi karena ada unsur kekerasan, ada unsur paksaan, ada tipu muslihat, ada bujuk rayu. Nah, di tipu muslihat dan bujuk rayunya ini yang mungkin kita harus soroti. Kita tahu ada iming-iming memang. Kalau ada iming-iming berarti ada unsur tipu muslihat atau bujuk rayu. Mau jadi bintang nanti saya bisa hubungkan dengan produser, dengan sutradara, dengan orang-orang yang bisa membuat Anda ikut jadi terkenal. Sehingga kemudian dia tertarik untuk melakukan itu. Dan tidak menyangka mungkin bahwa harus juga dengan pelayanan seksual. Itu yang dia kagetkan sehingga DS langsung menelpon keluarganya kan. Itu yang kadang-kadang juga tidak dipertimbangkan. Betul. Banyak sekali anak-anak polos umur 15-17 di kalangan penonton yang Om ajak saya dong jadi apa, tapi kita tanya kemampuannya apa, mereka tidak tahu, tidak punya kemampuan apa-apa. Sehingga saya bisa apa aja kok Om, dan bisa melakukan apa saja, yang penting bisa jadi. Ada yang terang-terangan seperti itu? Ada yang terang-terangan. Ini kalau meraba dari yang ada fakta-fakta seperti itu, sepertinya ini DS ini ikut dan ada tinggal sampai katanya 3 hari begitu ya. Itu bukan karena orientasi seksual yang seperti itu, tapi memang karena ada iming-iming lain seperti yang Kak Maman bilang tadi, ada ingin terkenal atau apa gitu, bukan karena orientasi seksual ya. Saya mencurigai itu. Hal-hal yang paling sederhana misalnya, kalau saya bikin event-event besar, banyak orang-orang yang senang untuk berfoto dengan artis, banyak artis yang nolak karena satu hal, dia takut foto bersamanya dimanfaatkan. Karena kadang-kadang foto bersama saja kemudian dipasang di salonnya misalnya, lalu mengatakan saya pernah memakeup dia, honornya mahal, atau bahkan mengaku saya pernah tidur dengan artis ini bukti foto. Sehingga artis-artis pun takut untuk melakukan hal itu. Jadi memang ada unsur yang ingin memanfaatkan popularitas seseorang dan ada orang yang memanfaatkan popularitas dia untuk merekrut orang lain. Itu fenomena yang sudah lama terjadi, tidak cuma di tahun-tahun sekarang. Sejak saya jadi wartawan tahun 80-an juga ada orang yang siap tidur hanya untuk menjadi artis. Karena iming-iming yang sangat besar untuk jadi terkenal itu kan seolah-olah menjadi artis itu tidak perlu modal acting, tidak perlu modal apa, cukup lalala ye kemudian udah bisa muncul di layar kaca. Jemur itu tadi. Ini yang kadang-kadang menakutkan karena orang memudahkan untuk mencapai satu posisi tertentu, satu popularitas tertentu. Tapi kasus-kasus seperti ini artis kemudian juga melakukan pelecehan seksual dari dulu Anda mengamati sudah cukup banyak jumlahnya begitu atau? Cukup banyak, dan menurut saya menarik kasus Saiful Jamil ini. Boleh nggak saya mengatakan sudah darurat saat ini? Kalau dari segi jumlah sih enggak, tapi bahwa fenomena ini sudah sering terjadi dan kita harus peduli dengan keluarga, peduli dengan anak. Makanya saya selalu bilang Anies Baswedan bikin satu dirjen khusus tentang keluarga, itu bagus karena ketahanannya harus dimulai dari keluarga. Melepaskan anak umur 13, 14, 15 tahun kos bareng-bareng padahal sama-sama di Jakarta, lalu tidak memperhatikan anak punya gadget yang tiap bulan ganti, bisa kos dengan 3-4 juta, bisa punya mobil kredit 3-4 juta per bulan dan tidak bertanya dari mana asalnya. Di layar kaca pun dia tidak terlihat tapi mengaku sebagai artis. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanya kepada keluarga. Sehingga menurut saya jangan reaktif, jangan cuma bisa reaktif lalu melakukan represi, tapi proses preventif itu, pencegahan itu yang harus lebih penting. Uci, Anda merasa terganggu nggak dengan kasus Saiful Jamil ini? Karena saya membayangkan begini, kalaupun memang menurut Anda DS bukanlah tergabung dalam semacam wadah koordinasi penonton seperti yang Anda lakukan, Anda terganggu dengan kasus ini?
Ya terganggunya karena dia disebut penonton bayaran, padahal kan cuma ada di area penonton aja. Oke. Kayak gitu, jadi yang satu jelek jadi jelek semuanya kayak gitu. Oke. Boleh juga nggak saya mungkin karena masyarakat pagi ini mungkin menyaksikan penjelasan Anda berdua ya, ada Kang Maman dan Uci menyebutkan gini, lah di mana bentuk tanggung jawab Uci sebagai koordinator penonton? Sampai seharusnya kan mungkin bisa juga dong ikut bertanggung jawab Memantau, untuk begitu memantau kondisi di lapangan dan juga pasca acara tersebut selesai. Dibalikin lagi ke privasi masing-masing. Jadi kalau misalnya emang itu anak kan, kita juga nggak tahu kelakuannya di luar kayak gimana. Kalau misalnya kita tanya-tanya terus-terus, ih kakak apaan sih, kok kepo banget kayak gimana. Jadi kita juga nggak mau tahu terlalu dalam juga. Jadi memang tidak ada perjanjian atau tanggung jawab dari kamu khusus begitu. Kalau di luar itu sudah tanggung jawab masing-masing begitu Iya. ya. Di UCD nggak ada kelompok yang tetap kok. Jadi anaknya dia juga bisa jadi anaknya orang lain. Oh ya. Enggak, kalau yang cakep-cakepnya itu tetap. Kalau yang cakep-cakepnya dia kontrak khusus. Cakep-cakepnya tuh yang di bayarannya khusus. depan-depan begitu? Yang di depan Iya, yang dengan depan. bayaran lebih. Lebih Tapi mahal kalau- ya? Lebih mahal dikit. Kalau udah sampai duduk dengan artisnya lebih mahal lagi. Oke. Karena dari 30.000 sampai 500.000 juga kita bisa pesan ke UCI untuk jadi penonton. Nah, yang 500.000, 250.000 itulah yang biasanya tetap. Nah yang Atau yang di cakep-cakepnya depan. itu dipantau nggak? Dipantau terus nggak? Enggak, kalau dipantaunya cuman datangnya aja jangan telat kayak gitu. Enggak ada yang di luaran kayak apa. Uci, kalau masyarakat mengklaim gitu ya, profesi Anda atau kelompok Anda ini mungkin tidak memikirkan masa depan atau penerus bangsa begitu. Apa kalimat Anda mungkin menjawab stigma tersebut lah? Bingung juga ya, tapi kadang mereka juga itu buat mata pencahariannya mereka. Kalau misalnya emang nggak ada tujuannya itu mereka buat menyambung hidup kayak gimana? Oke. Saya sih cuma mau ngingetin UCI. Kalau misalnya acara pagi dan anak itu sekolah, jangan diterima. Iya. Mungkin ada penolakan itu, Ci? Nggak ada sih, mereka rata-rata emang sekolah siang. Kalau yang syuting pagi dia Atau jangan-jangan Uci tidak bertanya kenapa lu nggak sekolah begitu? pasti bertanya kok nggak sekolah, libur kak gitu. Kadang siang kak kayak Nah, gitu. definisi liburnya itu yang susah untuk Iya, ditebak iya, kan. iya. Baik. Ini kita Baik. sambung Kang Maman dan Kapolsek. Uci dengan Kapolsek. Kapolsek Kelapa Gading, kita sudah tersambung dengan Kompol Ari Cahya. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi Mbak Feni, Mas Ari. Selamat pagi, Pak. Ya, Pagi, ini kemudian yang dari tadi menjadi Pagi. pertanyaan kita juga ya, Rivi ya. Apa kemudian semalam kan polisi sudah melakukan penggeledahan ke rumah Saiful Jamil. Apa yang didapatkan polisi di sana? Bukti-bukti apa yang kemudian disita dan menjadi barang bukti yang cukup berarti dalam kasus ini? Yang dengan proses oleh pihak kepolisian. Iya. Pak Ari, mohon maaf kami kurang begitu mendengar suara Anda. Bisa Terputus-putus. Iya, terputus-putus. Mungkin bisa diulangi, Pak Ari. Terkait penggeledahan yang dilakukan tadi malam gitu, kami mengamankan beberapa barang-barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi di TKP, begitu Mbak Feni. Apa saja mungkin bisa disebutkan Pak Kapolsek? Mohon maaf untuk spesifiknya kami tidak bisa menyampaikan karena berkaitan dengan materi penyidikan Mbak Feni dan Mas Ari. Ada berapa item mungkin Pak Kapolsek jika kita bisa mengetahui, publik bisa mengetahui? Ada tiga item. Oke. Dan sejauh ini korban juga masih terus didalami keterangannya. Selain tersangka, maksudnya korban juga masih terus didalami keterangan. Untuk korban sendiri bersama orang tuanya sudah diantar pulang gitu. Tadi malam tim kami juga memberikan pelayanan untuk mengantarkan korban dan orang tuanya pulang ke kediamannya, dan sampai saat ini sesuai dengan perintah undang-undang untuk korban di mana masih anak-anak mendapatkan perlindungan dan tidak akan kita publikasikan. Demikian Mas Ari.
sepakat dengan itu Ya. Pak Kapolsek, tapi korban juga ikut dibawa ke TKP rumah Saiful Jamil tadi malam. Saksi-saksi yang berkaitan langsung yang kita bawa, Mas. Saksi-saksi yang berkaitan langsung. Yang mengerti Kalau betul kita boleh bagaimana juga kondisi mendapatkan penjelasan dari TKP. Kapolsek Kompol Ari Cahya, apa yang motif mungkin ya yang Ya. melatar belakangi tersangka begitu tega melakukan hal tersebut pada DS. Gimana bisa diulang, Mas? Mohon maaf, kurang jelas. Motif tersangka melakukan hal tersebut terhadap DS. Sampai saat ini tersangka masih kooperatif ya, Mas, memberikan keterangannya kepada pihak penyidik. Untuk motif sendiri yang bersangkutan merasa hilaf pada saat melakukan tindakan tersebut. Demikian, Mas Ari. Ya, Pak Iya. Kapolsek, ini ada Kang Maman. Herman juga di sini. Siapa mungkin ingin menyapa Kapolsek Kelapa Gading? Pak Kapolsek, ini benar dikenakan pasal 76E dan pidana di pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ya? Iya, betul. Kita juntuhkan di 292 juga, 290 dan 292, Pak. 290 dan 292. Dan 292. Berarti kalau 76E berarti udah mulai terbaca motifnya ya? Sudah terbaca motifnya ya? Iya, Kalau kita lihat dikenakan pasal 76E ya? Iya, sempat mengiming-imingi sejumlah uang, Pak Maman. Iya. Oke, makasih Pak. Pak Ari, ya mungkin bisa diperjelas lagi dari pengakuan tersangka juga apa sebenarnya waktu itu iming-iming yang diberikan tersangka kepada DS ini? Ya, pada saat sebelum dan setelah kejadian, tersangka sempat mencoba merayu gitu, memberikan bujuk rayu kepada korban untuk memberikan sejumlah uang gitu untuk melancarkan aksinya, untuk memuluskan aksinya, Mbak Feni. Sejumlah uang. Ini kan kalau saya tidak salah, sudah beberapa hari tinggal bersama Saiful Jamil di rumahnya. Apakah hanya karena uang atau tidak ada iming-iming lain, misalnya seperti dijadikan artis juga atau penyanyi atau sebagainya? Wah, ini informasinya menyesatkan ini, Mbak Feni ini. Nggak bener itu tinggal di beberapa hari di rumah tersangka. Nggak Mbak Feni. Saya bisa pastikan tidak. Diluruskan. Jadi, Ya, saya bilang kalau saya tidak bertemu, salah, Bapak mungkin ini bisa yang ketiga meluruskan, kali, Pak betul. Ari. Ini yang ketiga kali makanya bisa kita apa luruskan maksudnya? supaya tidak simpang siur. Jadi yang ketiga kali pertemuan. Jadi pada pertemuan yang pertama Bertemu itu tiga tanggal kali. 31 Januari gitu. Kemudian yang kedua keesokan harinya tanggal 1 Februari. Setelah tanggal 1 Februari hingga tanggal 16 tidak ada pertemuan sama sekali. Jadi sempat hilang komunikasi kurang lebih 2 minggu, Mbak Feni dan Mas Ari. Akhirnya kemarin bertemu ulangi di tanggal 17, bertemu dengan tidak sengaja di salah satu acara live pagi di salah satu TV swasta. Demikian, Mbak Feni. Mungkin Pak Kapolsek, akankah kepolisian mengembangkan kasus ini? Artinya, adakah kepolisian saat ini mencurigai ada korban-korban lain? Iya, kalau lihat dari caranya dan beberapa kasus yang pernah juga kami tangani dengan modus seperti ini, ada kemungkinan. Jadi tim kami tetap terus bergerak menggali informasi baik kepada tersangka langsung maupun orang-orang yang ada di sekitaran tersangka begitu. Hanya saja mungkin beberapa kendala seperti yang pernah Polsek Kelapa Gading juga tangani kasus ini terhadap korban agak sulit memberikan pengakuannya gitu baik kepada penyidik maupun keluarganya karena mereka menganggap ini merupakan hal yang tabu untuk diungkapkan. Demikian, Mas Ari. Terakhir Pak Ari, berapa ancaman hukuman yang akan menjerat Saiful Jamil? Terkait undang-undang yang dikenakan kepada tersangka, itu Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilanggar adalah ketentuan pasal 76E, dan
ketentuan pidananya pasal 82 ayat 1 di mana ancaman minimalnya 5 tahun maksimal 15 tahun denda 5 miliar. Untuk pasal 290 KUHP-nya ancamannya 7 tahun penjara. Demikian Pak Feni. Baik, terima kasih Kompol Ari Cahya Kapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah bersama kami pagi hari Selamat bertugas kembali Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Singkat, padat, terakhir dari Uci dan Kang Maman. Kang Maman mungkin? Mudah-mudahan tidak ada penyelesaian di luar hukum ya, supaya jadi pembelajaran. Iya. Dan ini menarik karena Dalam artian maksudnya apa? Berdamai? iya, dan lain itu dia. sebagainya? Kita itu punya angka kekerasan seksual sangat tinggi. Di Indonesia ada 20 perempuan setiap hari mengalami kekerasan seksual. Oke. 12 perempuan setiap hari diperkosa. Tapi yang naik ke permukaan kan tidak setinggi itu. Padahal itu data Komnas Perempuan. Saya berharap pasal 82 ini bisa diterapkan, dan menariknya pasal 82 ini minimalnya ada. Paling sedikit 5 tahun, paling banyak 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar. Kita menunggu proses hukum ini. Kecurigaan dengan korban-korban lainnya? Harus dicari karena sebenarnya kan juga ada 2 orang kan hari ini. Iya. Tetapi yang melapor baru 1 orang kan. Iya. Menurut saya harus dicari. Oke. Baik. Uci, terakhir Uci. Ya buat kedepannya nggak ada kasus seperti ini lagi aja gitu. Oke. Udah cukup yang terakhir kayak gini. Oke, membuat resah teman-teman anggota Anda? Ya mereka kasihan juga dicap jelek kayak gitu. Oke. Resah karena memang takut diketahui aktivitas mereka atau apa? Ya nggak tahu juga ya, mungkin takut diketahui juga sama lingkungannya. Takut kita juga belum. Baik, terima kasih Uci, Kang Maman sudah bersama Sukses kami. Uci. Ya. Dan terima kasih buat Kang Maman juga sudah memperdalam ya, mengembangkan juga informasi ini terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Saiful Jamil dalam kasus pencabulan terhadap anak. Ya. Kami masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.